Halo, selamat datang di channel Reza Montajri. Seperti janjiku di video Luna Maya yang baru saja rilis, yaitu tentang Luna Maya video call dengan Vicky Prasetyo. Dan di channel Luna dengan judul ngomongin Bambang Tampan, padahal Vicky Prasetyo lagi pokoknya itu ada judulnya, dengan subjudul Vicky mudusin Luna Maya mau jadi yang ke-25. Wow, ini sih aduh agak kacau ya kalau sampai Vicky mudusin Luna. Apa iya? Kita lihat ini reaction aku. Oh ya, sebelumnya ini durasi videonya lumayan lama loh, 37,12 menitan ya, hampir setengah jam. Wow, ini gokil. Ini ngobrol apa aja ya sampai saya gitu lamanya. Cuma saran nih buat Luna Maya, kalau bisa ya itu videonya dibikin per part aja, kasihan buat yang kotanya ya pas-pasan gitulah kalau nonton. Ya kalau aku sih nggak masalah ya, karena aku pakai wifi di rumahku, pakai wifi sendiri, jadi mau 1 jam kayak hajar terus. Cuma yang lain ini yang dia pakai kota kan, itu 37 menit lama banget itu kalau ditonton, habis berapa kota itu internetnya. Jadi saranku buat Luna Maya ya, next kalau bikin videonya durasinya panjang dibikin per part 1, part 2, entah part 3. Ini 37 menit bisa dibikin part 3 loh. Dan itu nanti enaknya nanti karena nggak perlu lagi artinya syuting tiap hari untuk mendapatkan video, karena dengan satu video ini aja Anda bisa mendapatkan 3 hari untuk upload ya, dengan cara dipecah itu videonya, tidak langsung full-fullnya di upload ya. Semoga saranku ini didengar oleh Luna Maya di aku. Oh ya, sekarang kita langsung ke menu utamanya, mereaksi video Luna Maya video call dengan Vicky Prasetyo si manusia kontroversi. Namun nih, sesuai dengan ya ciri khas aku ya, kalau bikin reaction itu harus memakai topeng untuk lebih ekspresif kayaknya, karena kalau kayak gini kan aku nggak gimana gitu, nggak tegang reactionnya. Kalau pakai topeng ini aku bisa lebih wah pokoknya pol-polan dah. Oke, catnya akan berubah. Oke, sudah seperti ini ya. Ini sama dengan di foto profil YouTubeku ya, pakai topeng ya. Ini kan jadi ciri khas aku kalau bikin reaction. Udah, kita mulai aja. Ini dia, kita play. Oh ya, ini juga untuk format video yang aku rekam memakai yang ya setengah aja lah, padahal bisa yang full HD loh. Tapi berhubung nih videonya lama banget di reaction ya, terpaksa aku kecilin format videonya supaya nggak makan memori di HP ku ini. Aku ngerekam di HP ya. Oke. Apa ya, lama banget 30. Halo juga. Kali ini aku bakal ngobrol lagi dengan seorang artis fenomenal yang cukup kontroversial. Jadi ini channel untuk playlist Luna jalan-jalan, tapi jalan-jalannya live call. Malam-malam ya, aku kesannya lagi di pantai, aku lagi berhayal bahwa aku lagi mau ke pantai bersama bintang tamuku hari ini. Astaga. Karena dia suka berhayal orangnya, oh ya benar-benar suka halusinasi gitu. Dan betul. apa ya, cukup ini ya, kadang-kadang membuat kontroversi otak kita dan pikiran kita tuh terbahak-bahak dengan tingkah lakunya. Oke, sekarang aku
ya buat hiburan mungkin ya. Jadi Luna jalan-jalan ini akan kedatangan juga, akan aku kunjungi dan aku ajak dia ke pantai. Oh, saya mau dong. Oke. Ajak ke pantai. Sepertinya dia sudah. Oh, belum juga. Enak ya kalau bisa aku punya juga bintang tamuku kali ini tuh hidup dadakan banget. Bukan dadakan sih, sebenarnya baru dapat hari ini. Aku iseng aja ngajakin dia, mau nggak bantuin ngobrol-ngobrol dong? Yuk, katanya. Kapan? Nanti malam. Oh, buset. Sedangkan aku belum siap dengan pertanyaan karena hari ini benar-benar. Siapa yang nolak? Tapi Di wawancara namanya. aku nggak perlu. Wah, itu sih buat Vicky keajaiban itu, dia bisa di ngobrol dengan Luna. Oke, let's go. Mungkin juga mau ya. Nah, ini dia nih. Ini kita kesampaian tuh Vicky ngobrol sama Luna. Aku juga mau. Oh, halo, wih. Mantap, bentar aku record dulu. Nah, udah aku record. Wih, ketawa yang manis, senyumnya cantik. What's up, bro? Nah, ini nih bahaya nih. Itu pakai topi pantai, jadi aku nggak tahu Vicky itu apa ya. Programku ini begini namanya itu dia seperti Luna ya. Jalan-jalan dari rumah. Entahlah filosofinya apa itu. Jadi aku lagi mau berhayal bahwa aku lagi ngajak Vikinisasi Bikinisasi. ke pantai. Walaupun cuma kopi ya, halu ya, tapi nggak apa-apa dong, boleh dong. Vikunya masih bingung ya. Waduh, udah mulai tuh bahasanya. How are you tomorrow? Bahasa Inggris campur aduk. How are you today dong? Nah iya, how are you today? Kalau tomorrow kan belum tentu gua ada besok. Jadi gua nggak tahu besok gimana. Ya tapi kan doa itu kan sebenarnya panggilan doa. Benar. So Ya, how are you Vicky mah bisa aja dia ngeles ya. Kalau gua nanya lo how are you yesterday, bukan today. Mah, udah masih. Wih, rambutnya makin panjang, bener-bener. Wah, Soalnya nggak potong rambut. aku suka rambut panjang. Ya, Cantik Luna. dari itu cuma sebuah dongeng dan cerita fiksi belaka. Wah, mulai nih. Tapi hari ini gue bener-bener Tuh kan. yakin kalau bidadari itu Tuh emang kan, bener-bener mulai nyata dah. dan ada. Siapa dia? Ini dia, Luna. Itulah andalan Vicky. Jauh kita zoom-zooman gini lo tetep ya. Gitu dah. Ya, mengapresiasikan kan nggak apa-apa. Itu suara siapa? Suara anak-anak gue. Nih, Anak ada berapa sekarang? Luna, nih, ada semua ngumpul. Ini Halo ada Tante Luna Maya. Halo, ini anak yang nomor berapa nih? 3. nomor 3. Mukanya Ini yang sama bisa bapaknya. Lun, yang habis Quran. Wih, pinter banget. Oh, ini anaknya nomor 3. Jadi, Ya, ini ada Mano. itu mirip banget sama lu. Ini Mano. Iya, bapaknya sama. Hai, Manu. Ya ampun, ini juga mirip banget sama lo. Ini anaknya berapa? Anak berapa? Mano, nomor berapa? Kedua. Pertanyaannya, Jadi tadi, itu adiknya ibu yang dari paling siapa anaknya? namanya Itu Vicky. Benzema. Ayo loh, Benzema. siapa yang bisa tebak? Hai. Itu anak-anak ibunya yang mana? Siapa namanya? Tahu sendiri kan? Vicky banyak sekali cewek-ceweknya. Apalagi bininya ada berapa ya? Ini apa namanya? Ini Ini anaknya kayaknya. adik aku, anaknya Bella. Oh, anaknya. Maaf, ini agak topi gue agak ribet. Ya, pokoknya Jadi nggak usah sok-sok cantik lah. anak hip hop aja deh. Apa aja? Oke. Apa? Itu 3. Lu berapa total anak lo? 6. Yang Enam. ada di rumah sekarang berapa? 3. Oh, 3. Dari istri siapa? Sama ibunya masing-masing. Oh, ini yang 3 satu ibu berarti. Kan? Bener. Jadi kayaknya satu ibu. Jadi yang 3 lagi dengan ibunya masing-masing. Iya. Terus satu, tapi kemarin mereka habis pada ketemu sama saudaranya yang jadi. Kebanyakan istri sih. Luar biasa loh. Gonta-ganti. Sekarang lagi Ya corona gitu deh. begini, syuting
pasti ada. Anaknya pasti juga terus jalan. banyak. Ya on off sih kadang-kadang gitu, cuma juga syuting yang terbatasi paling cuma 10 orang. Iya. Kita kan ketemu besok Selasa. Iya, ini ya apa podcast kita. Apa yang terbaru dari pikinisasi nih? Yang kira-kira kita kan segmen ini agak beda nih. Nah, Soalnya tadi gue nanya sama temen gue mau ini nih, gue mau ngobrol-ngobrol sama Cik. Ini yang mana sih ya? Itu loh yang gini fenomenal. ya, alhamdulillah sih sekarang sih lu lagi ya banyak kegiatan gitu, lagi lancar. Maksudnya kegiatan masih tetap lancar. Iya, masih berjalan walaupun ada yang sementara dihentikan karena memang kondisi kayak begini kan. Iya. Ini masih ada 8 program, alhamdulillah semuanya berjalan. Oh, Pikir lu ada 8 program? 8 program? Iya, oke bos. Terus pemberi hiburan pasti Trans 7, terus podcast yang terapi yang baru itu, terus ada The Real Pikinisasi di Facebooker, bukan nanti sahur. Itu jalan semua. Jalan semua. Ya, cuma yang live mungkin baru akan mulai nanti pas Ramadan kan minggu depan yang live. Tapi sekarang masih tapping. Ada juga PH aku keluarga Santu yang dulu kita pernah cerita waktu syuting. Kayaknya gue mau bikin sitkom deh nah. Tapi sekarang ya lu nanti bantunya. Ya ini kan lagi makanya baru diomongin kan situ keluar negeri mulu Bu. Gila lu namanya nggak betah di Indonesia. Kalau kata Raffi tadi Jepang gua nggak ngerti kenapa. Ya buat fun kan. Keputus signalnya. Yang aja Ilan juga buat fun nih. Luar negeri dulu susah di Indonesia. Buat hiburan. Gue mau nanya sama lu gitu. Lu bisa punya 8 program gitu. Maksudnya mungkin ini ada banyak pertanyaan gitu. Enggak nyangka ya 8 program. Itu bisa jadi apa ya? Bisa menjadi icon dalam bahasa lo yang super ajaib itu. Apakah itu menjadi salah satu gimmick yang lo akan selalu bawa yang membuat lo menjadi seperti sekarang ini gitu? Emang itu ciri khasnya dia. Gini, saat kita masuk ke ya dunia broadcast ataupun televisian, semua kan ada data, ada share dan rating gitu. Jadi kadang-kadang kita itu bisa evaluasi kan. Saat evaluasi share dan rating, ternyata evaluasi dari hasil program-program. Ternyata di saat lu berbicara ngaco, lu jadi lucu-lucu, bahan bulian dengan Inggris lu yang nggak bener, tapi jadi bahan ketawaan, bercanda bahasa pikinisasi lu, ini ratingnya bagus. Nah sekarang tinggal terserah lu mau image lu dengan itulah anehnya ya penonton Indonesia itu kalau kasih yang aneh-aneh, contoh kayak Piki ini kan, aku aja. Sementara yang hostnya benar-benar malah ya tenggelam. Membawa rating ke setiap program lo gitu. Itu yang membuat akhirnya data berbicara dan akhirnya membuat lo jadi punya 8 program dan bahkan udah berapa tahun sih lo awalnya kan gara-gara lo mau kawinin Saskia terus lo tipu-tipu tuh kan. Enggak lah, ada tipu-tipu itu kan cita-cita. Tahu juga. Kalau enggak Aku tipu udah ya Piki Prasetyo lah trademarknya. Sorry, karena itu yang nampak permukaan ya. Piki yang kontroversi dan yang suka nipu-nipu. Yang korban juga udah banyak gitu. Lu tuh memang niat terjun ke dunia entertainment sekarang ini seperti yang lo kerjain sekarang, apa memang nggak sengaja gara-gara yang kasusnya Roman Saskia kecemplung tiba-tiba lo menyadari bahwa Oke nih, namanya mengulik masa lalunya Piki. Keanehan cara lo berbicara atau bahasa lo itu justru membuat daya tarik tersendiri. Apa lo emang gue mau pacarin Saskia supaya gue jadi terkenal gitu. Oh ya, bisa tuh. Bisa jadi. Enggak sih, sebenarnya sih semua itu pasti faktor nggak sengaja kan. Nah ini menariknya nih, menariknya. Masa? Gue jujur ya, waktu jujur lagi dong, gue jujur.
lamaran sama Saskia, itu kan posisinya gue tuh udah dapet surat untuk gue harus ditahan. Gitu Oh, loh. berarti lu udah tahu. Gue udah tahu dapet surat, jadi mau lamarannya hari Minggu, tapi hari Jumat udah dapet surat. Vicky Prasetyo akan dieksekusi untuk ditahan gitu loh. Akhirnya gue yaudah deh, bodo amat deh, yang penting gue merealisasikan keinginan gue sama Saskia buat tetap lamaran. Akhirnya terjadi. Kasian loh Joshua Gotik. Lamaran gak lama ya Sekarang dia itu ya boleh dibilang menderita lah. Tahu nggak apa lo nggak ngomong sama dia? Kemana-mana kalau itu drama banget gitu, lebih-lebih kayak si film Jessica Korea. itu udah selalu dikaitkan dengan Vicky. Kasian nih dia, sampai cari jodoh aja susah. Subuh-subuh tuh kita tarik nangis-nangisan. Nah, gara-gara efek Vicky ini. Oh, jadi dia tahu lo. Kita tuh baru ngomong di sini nih. Baru ngomong di sini. Baru ngomong spesial banget, gila, tapi nanyanya dalam banget. Oh gitu, jadi pas udah mau hidup gitu tuh nangis-nangisan berdua gitu. Iya, nangis-nangisan, cuma gue masih belum jujur. Gue cuma bilang, Mami, kan manggilnya masih Mami Papi dulu. Mami, kalau misalkan nanti Itu baru mau tunangan, apa setelah tunangan udah ngomongnya Mami Papi gitu? enggak, memang masih pacaran udah Mami Papi. Waduh, luar biasa. Oke, Tapi lanjut saat Papi. Itulah dia. tunangannya pagi nih, jam 10 pagi. Nah, jam habis subuhnya jam 5-nya kita tuh udah saling Ini nangis-nangisan gue berdua. kasih tahu nih Sayang. kronologisnya. Iya, ya udah, emang kenapa sih kamu sedih kayak begitu? Gue bilang, Mam, kalau sampai nanti aku kenapa-napa, yang penting kamu jangan ninggalin aku ya. Emang kamu ada apa? Enggak, aku gak ada apa-apa. Gue masih belum jujur sama dia. Udah, gak apa-apa, yang penting aku sumpah-sumpah pegangan kepala. Iya sayang, udah saling pelukan. Kayak drama Korea. Luar biasa, luar biasa. Nipu kan Pegang jadinya. kepala dia pegang kepala gue, terus kita saling pelukan. Ya udah, sama-sama ya, apa yang terjadi kita hadapi sama-sama. Bener, nggak lama langsung diciduk gue. Ada surat perintah dari kejaksaan untuk gue harus ditahan, yang nggak mau. Tapi udah mewujudkan keinginannya dia. Nah, di situ loh, akhirnya kan gue di dalam penjara tuh, gue nggak bisa apa-apa. Nah, udah nggak pengen jadi artis. Orang kita lagi jadi, maaf ya, bisa dibilang lah buronan lah. Orang kita lagi cari duit, bagaimana mau mimpi jadi artis? Orang kita aja lagi tidak menampilkan. Tapi kan waktu videonya heboh loh. Video waktu Mau nggak mau, press conference itu kan dengan bahasanya yang 20 apa itu yang ulang tahun itu, tanggal lahir kah? udah tuh kita diperintahin. 24 apa itu? Itu Ya, sempat betul, trending itu, betul. viral. Nawarin sama Baria Semesta. Ya, Tuh. tahu Baria. Nah, Terus Baria dari tuh dapet bawain ke mandi, bawain makan ke dalam penjara. Nanti kalau udah keluar kamu kerja ya sama Antv gitu. Itu dikasih tahu. NTV Ya, tuh itu yang awal-awalnya pertama kita kali pernah ngajak. lihat tuh, mau jadi bagaimana orang kita lagi jadi waktu itu terdakwa ceritanya. Iya. Terus akhirnya pas keluar muncullah di Antv. Facebook kan Betul di Antv. Nah, program pertama gue Facebooker tahu gue. yang masih culun-culun kan tuh ya, suka lu ledek-ledekin, suka. Tapi itu kan waktu pertama masuk ke situ gitu. Oh, dari nama ya waktu itu ya, Eh, pertama kali Vicky muncul. lo gue Beruntung tuh Vicky. ini nggak pernah yang namanya syuting dong. Bisa langsung Itu ketemu berarti Luna. bener-bener pertama dong program gitu syuting segala macam. Dan lo Iya, dalam pikiran lo tuh waktu itu tuh bahwa oh ini yang gue mau gitu. Dan halo Vicky, enggak lo masih cuma iseng-iseng doang hari itu. enggak juga, ngisi hidup aja. Karena Maksudnya butuh udah deh, kerja juga dasar kan. iya butuh kerja juga kan, media juga udah ngeberitain ini kayak gitu kayak apa, padahal gua nggak pernah ada perkara yang maksudnya sampai hal yang dituduhin itu, tapi ya udah terjadi. Akhirnya ya udah kerja aja di TV, padahal masih bingung, cuma gua percaya diri aja sih, gua bilang orangnya gua mental aja ibaratnya. Momen apa sih Vic yang kayak lo merasa bahwa oh yang lo omongin tuh kan maksudnya bahasa-bahasa feminisasi itu memang Bahasa aneh. lo bentuk iseng doang. Awalnya sih emang nggak ngerti orang, Ini bisa membuat gue campur jadi aduk sesuatu bahasanya. karakter gitu banget nih yang bisa gue munculin di TV gitu tuh kapan momennya lo menyadari itu? Enggak, karena gini, di waktu acara lamaran itu jujurnya gue itu udah mau diciduk gitu loh. Oke. Itu udah sedikit tekan, jadi gue udah ngaco-ngaco aja ngomongnya. Karena Oh udah jadi begitu. sebenarnya lo tuh juga pas ngomong itu tuh nggak sengaja.
aja, demi Allah ya, aku muslim, gua apa adanya mintakan di sini. Udah sakit tertekan gitu loh. Udah karena memang dikasih tahu kan, Pak ada surat Pak dari kejaksaan untuk Bapak harus dieksekusi. Itu sedangkan kita Kalau nggak salah dulu kan Vicky pernah tuh mencalonkan jadi apa itu di kampungnya itu kan, kita mencalonkan ketua RT apa itu, kayaknya bahasa itu udah ada. Nah, harus tahu nih, ngomong ngaco udah ada sejak dulu sempat tuh Vicky mencalonkan jadi apa itu sebelum diciduk itu ya. Ada tuh videonya tuh, cari aja dah yang Vicky ngomong jadi semacam orasi gitu. Kayaknya ini nggak bener dah, ngomong ngaco gara-gara mau diciduk. Kamu nggak percaya, karena kena bohong. Ekonomi, statusisasi, pemikiran, nggak benar, pernah dibohongin. Vicky udah melakukan ini, ngomong ngaco ini sudah ada sebelumnya. Itu menjadi daya tarik lo sekarang gitu loh. Mungkin sekarang kan masih dipakainya. Mereka yang ngebentuk media yang membawa itu. Gitu karena kan media itu ada buat lo. Benar kan gue bilang kadang-kadang media itu ada seperti dua mata pisau gitu loh. Dia yang buat, dia yang mainin, dia ngegoreng, dia yang apa terserah dia deh. Kadang-kadang membantu kita, kadang-kadang juga yang tidak menyamankan hati kita. Ya ada lah pasti kita. Dulunya juga punya, sister dulu juga ngerasain gitu. Tapi di saat itu kayak dikasih rezeki aja dari Tuhan. Udah deh kasihan nih dia nih udah diberitain mulu jadi ini jadi itu. Udah deh sekarang kita kasih hadiah deh itu gitu. Cuma melawan image itu nggak mudah. Tapi memang gue ngerti nggak mudah. Pasti kan sebenarnya kalau menurut ini ya pepatah mengenai apa ya? Apa tuh? Jurnalistik atau media gitu. There's no such thing as bad publicity kan. Sebenarnya nggak ada hal yang buruk di dalam publicity yang buruk gitu. Pasti ada berkah. Lalu jadi diberitain dan lo jadi terkenal. Nah itu juga efek tuh. Kan sebenarnya walaupun lu ya misalkan ada juga haters atau dihujat atau dianggap gimana, oh ya aku bukan hater ya, kalian salah sangka lah gitu. Aku pengen kue ini bukan haternya Vicky, bukan. Maksudnya dengan setiap penasaran sama lo dan pengen nonton lo gitu, dan benar-benar kalau menurut gue kayak aku sih enggak, menurut gue sih enggak. Semakin mengenal lo gue agak salut sih sama lo bahwa lo bisa membentuk dengan apa ya begitu banyak cercaan dan banyak apa ya kejadian dalam hidup lo, tapi lo bisa membawa itu dan menggiring itu menjadi rezeki buat lo gitu. Nah itu sih alhamdulillahnya lo, itu alhamdulillah itu bener banget. Cuma memang prosesnya nggak mudah juga karena yang tadi kita tuh nggak pernah ngerancanain untuk ini bisa jadi apa, itu kayak udah takdir Tuhan berjalan aja kan. Tapi Vicky juga bisa lo bikin settingan, itu harus diketahui. Dia juga jago bikin settingan. Lun, Tuhan itu menciptakan dua tangan untuk kita. Tidak mampu menutup jutaan mulut orang. Nah ini udah sering nih diomongin. Cukup dua ya acara TV sering banget ini disampaikan ke tangan dan ya. Dan Tuhan udah menciptakan jari-jari. Ini udah dihafalin kata-katanya nih, udah sering banget aku dengar. Ya mungkin buat pertama kali denger dia ya, buat Luna. Udah, kita juga nggak bisa mencegah orang untuk berpikir apapun tentang kita gitu loh. Yang penting kita berdiri tegak untuk tetap menjalankan. Mau di TV gue diketawain, mau di TV gue dihujat, mau pakai baju badut, mau muka gue dicoret-coret, tapi hati kecil gue terpenting gue udah berjihad untuk nafkahin anak-anak gue tercinta dan keluarga gue. Ya kalau itu sih benar ya, kalau kita namanya berusaha, Allah pasti beri rezeki. Tapi gak sedih kan kalau lagi jadi badut? Oh sedih. Intinya ya kita ya kalau ada usaha Allah pasti beri. Kan yang penting nanti kalian bisa sekolahnya bagus. Itu udah pasti itu, jangan salah artikan ya. Kecuali orang nggak mau kerja, tapi mau dapat uang ya itu namanya nanti ujung-ujungnya ya nipu. Walaupun sekarang udah seminggu yang lalu udah bisa resmi cerai. Masih apa? Yang kemarin. Yang lo dodak-dodak itu. Nah ini yang bisa nyel-nyel, kasihan nih nyel-nyel. Aduh, itu emang lu sensasi lu
tuh memang luar biasa ya. Maksudnya itu gue salut lah sama lu lah. Apanya Enggak, salutnya? lo kesel Alun kalau itu Apa yang namanya salut? orang pengen rumah tangga bener. Dicerai aku salut. Pengen bener. Itu pengen bener. No. Udah Ini bener, salah kita ini. pernah syuting bareng tuh yang gua dia. Ini salah ini lu mah. Ingat. Nggak, kok cerai dibilang salut. Justru pikirlah penyebab Galak juga udah gua iyain aja deh, yang penting rumah Angel tangga Lelga lancar. menderita. Ya lu tidak menjadi diri lo waktu itu sih. Karena harus wawancara Angel Lelga juga dong. Karena ini nggak benar. Dia bucin shy, buta karena cinta. Ya, Angel Lelga satu pun buta. Angel Lelga dibutakan oleh Vicky. Karena rawiannya itu emang laut banget. Tanpa sama Angel Lelga berlutut dan kena tipu. Angel Lelga kena tipu, kasihan loh. Halo? Oh, gue inget kemarin kan lu di podcast lu sama si Raffi bilang lu pernah nikah berapa? 24 atau 42 sih? 24. 24. Nikah Jadi 24. yang terakhir itu yang 24. Yang 24 itu yang hijab itu. Yang terakhir kan, berarti yang baru Iya. kemarin. Nah, tapi yang resmi cuma 3 lu. Oh, yang pakai surat tuh cuma 3. Iya. Wow. Yang lain lu hijab kabul sendiri bawah kursi. Emang doyan nikah ya ini Vicky ini ya. Enggak, bukan mau. Doyan. Kan. Tapi memang enggak. Ya, emang sih petualang cinta dia nih. Cuma secara agama. Jadi Karena yang dia pertama, tuh emang anggarannya rayuan maut dan negara tuh 3. Yang pertama tuh berarti gombalan yang wah ini. pokoknya mau bikin Ini cewek-cewek namanya Rama Nurain. Oh, itu berbunga-bunga. pertama, Gue. anak-anak. Ya. Yang kedua, Nah, ada yang kedua Waduh, yang turut. kasih nggak dapat anak. ya, tapi itu resmi. Enggak. Loh, bukan yang pakai surat yang resmi gue nanya yang resmi. Oh iya, Rama. Hmm. Nah, terus itu lagi ada tapi nggak punya anak. Itu berapa? Yang pertama berapa tahun? Yang kedua berapa tahun? Yang pertama itu 9 tahun. Oh, lama ya justru yang pertama ya. Misalnya pas gua waktu di dalam penjara yang akhirnya ketahuan. Oh, jadi waktu lo lamaran Saskia tuh lo belum. Kan gua udah bilang. Oh iya bener gue baru ingat. Oh iya gue baru ingat. Oke, itu 9 tahun. Terus yang kedua? Nah itu punya anak 3 ya. nah itu dia udah Cika bakal nipu-nipu orang di Nah, yang adat kedua, saat anak. itu. Gak punya anak. Tuh berapa tahun tuh? Tapi resmi cuma 1 tahun. Setahun doang. Nah, yang ketiga resmi yang itu yang kemarin Menyeleja. tahun pendek lah seumur jagung. Hmm. Tapi Tapi rata-rata sempet. bukan yang lain-lain juga seumur jagung. Enggak kan ada 9 tahun. Ya kan setelah itu kan semuanya. Oh iya, ada yang lebih parah lagi. Yang kan sore cerai besok ada. Astaga. Wah, gila. Ini yang ke-25 kapan? Lu ada rencana nih yang ke-25? Gue jujur nih, gue Astaga. bingung nih, gue minta pendapat lo ya. Wow. Ini gue buka-bukaan dikit ya, siapa aja jodoh gue yang ke-25 ya. Wow, oke. Apa lu bingung kenapa? Pokoknya Kacau. 3 wanita. Mate gue. 3 pilihannya. Boleh dong, kan. Boleh. Hidup lu mah atur bebas sih. Ya atur aja. 1, Lagi laku sih enak sih. Janita Janet. Waduh. Ini Jadi Luna nih jadi ini kena Udah tahu. kena tapi gombalannya belum tahu Vicky. yang lain legendnya. Gara-gara Janet nantang Vicky, terus di tantangannya dijawab oleh Vicky dan berhasil. Itulah dia kesalahan cewek-cewek Tapi bukan punya baby. yang nantang Vicky lah, bahaya. Nah, yang kedua, Dia senang dengan ada tantangan, cewek, ya, bahkan selalu namanya mewujudkan. Riani. Oke, dari Antv juga kan yang kimia itu. Ya, kena pipis lah, akhirnya jadi panjang. Oke. Terus yang ketiga, Cinta Bahir. Astagfirullah. Ini Waduh. lu omongin gini terus kalau misalkan yang lain nonton terus denger gitu pada nggak cemburu, pada nggak gimana gitu.
lo kan cerita sama mereka. Oh gitu, lo jujur apa adanya. Iya, sekarang daripada bohong memusingkan kita sendiri, mendingan kita jujur apa adanya aja lah. Daripada bohong ntar yang itu kok gini, kok kamu begitu, kok kamu begini. Mendingan sekarang Nah, lo ini bisa nih. jujur. Tapi Misalnya ceweknya memang ini yang semuanya ngerti ya aneh. berproses. Kok Nah, mau gitu kalau loh. memang nyaman ikut dalam proses ini ya silahkan. Kalau enggak pun ya nggak apa-apa, kita bisa berteman aja udah tanpa ikatan. Gue sih asik aja. Cuma kalau mau berproses ya ayo. Terus di antara 3 yang mana yang lo paling serem? Bingung juga. Nomor 1, gue nggak tahu ya, gue lagi seneng sama cewek dia itu. Oke, baiklah. Terus? Karena dia memang belum menikah kan, dia belum menikah juga, belum apa, cuma perbedaan agama, dia kan Hindu, aku Islam. Tapi kan ya kalau lo bisa membimbing kan oke-oke aja loh. Ya mungkin butuh tahapan juga sih gitu loh. Tapi gue sama dia itu kayak papa mamanya udah video callan, udah apa gitu rencananya ulang tahun gue dia mau ke Jakarta, tapi ternyata kan lagi lockdown begini. Ya. Dapat aja Nanti dia gua yang kirimin lo ya begituan. fotonya ya, nanti kayak ya gue kirimin ke WA lo. Gue kan percaya sama lo, Pik. Gue juga kadang-kadang suka ini geleng-geleng. Apa yang membuat perempuan jatuh hati sama lo? Jadi ya rayuan itu. Karena lo mengerti perempuan. Rayuan, gombalan, dan kenekatannya. Lo tahu. Tuh. Mungkin perempuan tuh kadang-kadang Soalnya nekat tuh, hati-hati. Pinter. Lu Ya, tahu lu lemahnya, aduh, dikit. Luar biasa lo tuh. ganteng, bisa aja berlarut seiring bertambahnya usia orang juga akan hilang. Nah, Iya kan? mulai deh. Kekayaan kita nggak tahu misteri titipan Tuhan, Mulai kapan bisa deh. diambil, kapan juga bisa semau-mau, nanti Tuhan yang mau. Tapi kalau cowok lucu yang membuat dia selalu nyaman dan tertawa, Nah, itu juga dia. kuncinya, ya. Andalannya dia. Jadi cowok lucu itu andalannya. Gitu ya, geli-geli gitu ya. Emang ya rata-rata cewek itu suka cowok lucu. Ya, gua nyanyi lagu India, Walaupun cowoknya agak maaf banget. Kayak Kiki gini. Memang lu tuh memang ini pujaan Kan, gak ya sejati gitulah dari aneh. pemuja perempuan sejati, pemuja wanita sejati. Sudah lucu, Tapi gombalannya kuncinya satu, maut, khususnya ini buat laki-laki tingginya juga siapapun yang maut. nonton ini. Ya bikin Kunci ya. menaklukkan wanita itu satu. Tuh. Menurut gue, lu harus tepat dalam posisi waktunya untuk merasa pendekatan terhadap dia. Wah, itu adalah masalah Jam- waktu. Kapan jamnya. lu mesti mundur, kapan lu mesti ngegas, kapan lu mesti Betul. ngegantungin, kapan lu mesti bikin penasaran, kapan lu Gila, lu jago bisa dia banget. keluh kesahnya gitu ya. Oke, Iya, lu jago banget. bisa Bener. bisa. Nah, semua itu paling tepat kalau jam Cari 1, momennya jam itu. Pagi. jam 1, jam 10 malam kayak dini hari itu bagus banget, karena kalau misalkan siang dia bisa aja sibuk membagi waktunya untuk aktivitas kerja lah, sore juga sama teman-temannya. Tapi kalau malam menjelang tidur dia hanya fokus terhadap kita, di situ kita tumpahkan menjadi pendengar yang baik, jadi sesuatu yang bijaksana. Oke, buat cewek-cewek ini ya. Ya, kalau hati-hati lagi tuh. Bisa tidur jam 1:30 subuh itu waktu-waktunya galau ya. Antara gue mau tidur, hati gue nggak tenang nih. Kenapa nih? Gitu. Ya hati-hati aja lu nanti di video call, di chat sama Vicky. Masuk jam 1:30 berarti itu, wah ini strateginya Vicky-isasi. Nah ini nih, lu nggak harus tuh jaga tuh, hati-hati Itu lu. paling tepat masuk jam 1:30 itu. Wah, Wah. gue belajar banyak sama lo nih. Oke lah. Enggak lah. Gue thank you banget Hati-hati. nih. Kita seru banget. Sama-sama lu. Harusnya cuma Tapi janji ya, bantuin PH gue ya, keluarga satu ya. gue bantuin. Siap, atur. Hati-hati lu. Aduh, Dapat jodoh selalu. bantuin apa nih? Jangan sampai kena tipu lu. Aduh, nah. Awas lo, hati-hati lo. Jodoh itu kadang seperti makanan. Tuhan suka memberikan kita, tapi kita sering menolak hanya karena alasan selera. Iya. Ingat, Tuhan bukan memberikan sesuatu yang lo harapkan, tapi Iya. sesuatu yang akan lo butuhkan nanti. Oke. Ingat itu. Oke, gue akan ingat. Oke. Gue akan cari yang gue butuhin deh. Iya. Semoga Nah, saya betul nah. Benar butuh butuh makan, aja. ada, butuh Insya Allah. cinta, butuh sentera, Emang butuh jodoh apa, ya. butuh bertanggung jawab. Ketemu. Walaupun ada hal Saling yang nggak membutuhkan. sesuai dengan Oh iya. selera kita ya, gitu ya. Ngarep. Nggak apa-apa, karena semua bisa berproses pelan-pelan. Cuma ya aku nih ya Siapa sih daerah. cowok-cowok yang
Kalau ngeliat lu bikin enak pasti di Jakarta, ngeliat ludah itu bohong. koneksinya Sering sama tuh artis-artis kangen ya. band Kalau aku kan cuman gua daerah, lagi syuting Tersahur yang 2 susah. tahun kemarin. Bisa bikin tahu Coba gue. kalau ke Jakarta, Maya itu auranya bikin sumpah nih instasi gue. siap-siap, Gila ya, lu kan aku gue di bilang best. lu namanya itu auranya. Kenapa emang lu bro? Gila ya, gue gak sekut, gue gak bisa apa-apa ngeliat dia cuma ngeliat ludah doang kata dia. Gitu. Pantesan dia setiap ketemu gue tuh selalu kayak diem-diem gitu. Karena dia udah sebut duluan kan. Padahal gue suka gitu. Kenapa sih diem-diem aja? Cowok-cowok yang gak punya mental mah lu putus lu. Ngeliat kipasan lu aja dia udah begini, udah sekut gitu loh. Kalian mental baru serius gue. Nah lu sampai seperti itu laki-laki memandang lo. Berarti lu spesial banget gitu loh. Ya, memang spesial buat saya. Iya. Spesial banget. Mudahan saya ketemu ya sama Luna. Cuma satu deh, berusaha untuk mencari pendamping karena akan menjadi kepala keluarga, harus menjadi imam juga buat dunia dan akhirat, dan seiman tentunya. Itu aja pesan gue dari seorang petualang. Gue Kayak minta nggak? doa dari yang sudah Harap. berpengalaman, yang sangat berpengalaman pastinya. 24 akan ditutup dengan 25. Habis. Please ya. Gue ini Nggak tuh, mungkin. lu kalau 25 undang Pasti gue ada dong. nambah lagi nanti. Ada 26-nya. Nanti lu dari 3 itu iya, dari 3 itu gua akan kirimin satu dan nanti fotonya sama lu akan nilai. Kalau yang lain udah pada kenal. Udah kenal. Jadi kirimin gue. Thank you ya. Sama-sama lu, sehat selalu ya. Thank you banget sumpah ngobrolnya. Aduh Luna, hati-hati Lun. Sehat terus. Tadi yang mau kerja sama Vicky, waduh, kalau bisa sih ya janganlah. Pokoknya sukses buat lo deh. Aku mohon jangan, bahaya. Setengah 2 pagi. Nanti yang 3 nanti bisa, Assalamualaikum. wah itu cuma alibinya aja mungkin. Oh my god. Jadi Oke. Ternyata itu doang toh. Hampir 37 menit obrolannya. Kirain ngobrolin apa gitu. Ya ngarang ngidul itu tuh yang ngobrolnya. Itu dia tadi, seru banget ngobrolnya. Bener-bener nggak nyangka ternyata seorang Vicky itu, bukan nggak nyangka sih, gue selalu menyangka dia menjadi orang yang selalu asik untuk diajak ngobrol, tapi maksudnya gue nggak nyangka bisa sepanjang ini dan juga bisa seseru ini, yang tadinya cuma iseng doang siang-siang gitu, kayak Vicky bantuin gue dong gitu, gue mau ini di Luna jalan-jalan dari rumah. Siapa yang nolak gitu loh Luna ngajak ngobrol. Terus gue nggak nyiapin pertanyaan apapun, nggak kebayang mau ngobrol apa, karena memang biasanya setiap bintang tamu atau temennya atau dia ngobrol Itu kerennya Luna, punya bisa improvisasi mengasih pertanyaan. Keren sih, tanpa script. Keren, itu kan namanya. Yang justru nggak siap, jadi seru banget. Walaupun ini sedikit ada intermezzo dengan sedikit gosip ya, tapi Vicky adalah orang yang selalu menyenangkan dan selalu seru. Seru buat Dia juga teman aja ya, jangan ngomongnya aneh. dia juga seorang manusia yang punya perasaan juga, jadi kadang-kadang kita bingung gitu, dia dihujat, banyak diomongin gitu ya, masalah yang aneh, tapi dia ternyata nggak dengerin omongan aku, dan bahkan sekarang kita lihat betapa suksesnya dia dengan anak juga setiap hari. Itu kan satu berkah ya, dan orang bisa menjadi atau orang bisa mendapatkan berkah sedemikian, dan orang bisa mendapatkan berkah sedemikian rupa, itu artinya Tuhan mengizinkan dan Tuhan juga memberikan blessing atau apa ya, izin kepada setiap manusia yang benar-benar Ya seperti janji tadi kan, kalau kita berusaha, kita diberi rezeki yang Allah, itu udah pasti Luna. masuk berkahnya banyak, dan juga sangat berkati bisa sesukses sekarang. Sukses terus Vicky, dan tetap menginspirasi dengan gimmick-gimmicknya, dengan apa ya, dengan Yang untuk gimmicknya sih lucu, nggak apa-apa buat hiburan. tahu setiap nonton dia pasti Tapi yang nipu-nipunya itu yang aku nggak suka. Oke, thank you ya semuanya udah Kalau orangnya sih ya seru-seru aja liatnya, lucu, oke. Tapi untuk yang kemarin itu yang nipu-nipu itu yang nggak suka, apalagi yang banyak cewek itu, aduh. So, bye
Jangan lupa ya, Kasian loh tetap cewek-ceweknya. sehat, tetap bahagia, Udah supaya kita bisa janjiin ditinggalin, janjiin tinggalin menjaga gitu daya doang. tahan tubuh kita lebih baik lagi, Terus-terusan. karena semuanya juga dari pikiran. Nih yang 3 orang nih nggak tahu deh janjinya yang apa itu. Oke, saya Kok lagi sampai mau mau gitu berimajinasi kelepek-kelepek lagi sama lebih Vivi. santai dengan matahari. Ini ya, Pasti dia janji macam-macam bro. aja ngobrol-ngobrol apa dulu. Oke, selamat. Sampai jumpa. Bye-bye. Oke, Bapak juga lu namanya cantik. Selesai. Oke, seperti yang tadi aku bilang di awal ya, aku bukan haternya Vicky, enggak. Jadi tujuanku bikin ini ya sekedar apa ya, tadinya aku kira sih ini bakal ada apa gitu di videonya ngerayulin, syukurlah artinya nggak ada yang gimana gitu. Bikinnya untuk sementara ya aman aja aku lihat ya, artinya dibikin nggak macam-macam lah, nggak syukur sih. Cuman untuk yang katanya dia mau kerja sama itu aku ya mohon buat benar, kalau bisa sih jangan sampai, agak ya riskan lah kalau terlalu dekat dengan Vicky, nanti dimanfaatkannya. Ya emang seru orangnya, tapi ya kita nggak tahu kemudian hari kalau udah ada kerjasama, karena yang kebanyakan yang pernah kerjasama dengan Vicky ya ujung-ujungnya kena tipu ya gitu deh. Mungkin next wawancara Angel Elga kayaknya seru juga tuh, ini bisa nyambung kan bahas Vicky-nya gimana dari mata seorang cewek ya yang pernah ada hubungan dengan Vicky. Karena ya nggak adil kalau hanya memuji-muji Vicky, sementara di sana banyak cewek yang udah dikecewakan oleh Vicky. Itu Luna harus share juga wawancara ya kalau bisa sih ya. Tunggu lagi ini videonya, tolong dibagi partnya atau 2 atau 3, 2 part lah, soalnya terlalu panjang, kasihan yang punya kota itu yang merekamnya menontonnya gitu ya, kotanya banyak makan. Oke, terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak pantas, dan salam dari jauh, dari jantung lu namanya cantik, sarang heo.